Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karta Ayu TV, jumpa lagi dengan saya Suhendrik. Hari Rabu kemarin di pusat kota Indramayu diramaikan dengan kawan-kawan dari guru honorer yang ada di Kabupaten Indramayu. Hal ini kemudian memantik banyak pertanyaan, kenapa kemudian ribuan guru honorer berkumpul di pusat kota? Dalam rangka apa sebenarnya mereka beramai-ramai mendatangi dinas pendidikan? Tentunya ini menjadi satu isu menarik yang kemudian harus kita perbincangkan. Tentunya tidak elok kalau kemudian saya memberikan tafsir tersendiri terhadap kedatangan ribuan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Indramayu. Lebih elok lagi kemudian kita akan berbincang langsung dengan kawan-kawan perwakilan honorer yang kemarin melaksanakan unjuk rasa di pusat kota Kabupaten Indramayu. Sehingga pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan perwakilan dari guru honorer yang kemarin ikut melaksanakan unjuk rasa. Kita sambut saja perwakilan dari teman-teman guru honorer. Selamat datang Kang, siapa ini namanya? Nama saya Ilham, Pak. Namanya Ilham ya? Ya. Oke, biar kita lebih akrab saya panggil Kang Ilham saja. Boleh ya? Karena kayaknya usia kita masih relatif sama lah ya. Siap. Walaupun kumisnya lebih panjang Mas Ilham kayaknya mah. Ada lagi juga di sampingnya, ini siapa Pak kalau saya boleh tahu ini? Nama saya Heriano. Pak Heriano. Iya. Kalau saya kesampaian saya panggilnya Pak Heri saja ya. Boleh. Ya. Kayaknya usianya lebih senior di saya. Kalau saya lebih tua kayaknya tidak elok. Ya saya panggil lebih senior saja karena rambutnya sudah sedikit memutih kayaknya Pak. Oke, saya langsung saja ini. Kalau saya melihat dari tampilan di beberapa media sosial, ini ada raut wajahnya Kang, siapa namanya, Kang Ilham ya, yang berapi-api menyampaikan nasibnya di tahun atau di awal tahun 2025. Kemarin katanya unjuk rasa Kang di hari Rabu itu. Betul. Apa sebenarnya yang menjadi alasan teman-teman guru honorer itu beramai-ramai datang ke pusat kota? Apa ada festival atau sedang melakukan kegiatan apa itu, Kang? Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami. Aksi kemarin di tanggal 15 Januari itu berawal dari kegiatan tes P3K. Tes P3K. Betul, yang dilaksanakan di Bandung, yang diselenggarakan oleh BKPSDM. Kemudian data yang masuk yang kami terima di BKPSDM itu 3.350. 3.350. Sedangkan kuota kalau nggak salah 956 ya. 956. Sehingga ada 2.394 yang belum tercover, dan memang di data kami itu di SSCN keluarnya adalah maaf Anda belum mendapatkan formasi. Kalau di pengumuman awal itu Anda dinyatakan tidak lolos ya kan, tapi kemudian berubah menjadi Anda belum mendapatkan formasi perankingan karena memang kebutuhan yang sudah disampaikan oleh BKPSDM adalah sebanyak 956. Awalnya kita sih menerima dengan segala keputusan dan nilai yang kita raih. Namun kemudian di bawah itu terjadi riak-riak yang menimbulkan kericuhan karena ada tambahan nilai yang berasal dari piloting 1, piloting 2 dan lain sebagainya. Namun ketika cross check di lapangan, karena ini juga menjadikan kami bingung. Kalau memang ada afirmasi, kenapa tidak disampaikan dari awal? Dari awal BKPSDM memang menyampaikan ikuti saja prosesnya, biar nanti semuanya akan bisa tercover dengan baik. Nah ternyata setelah itu begitu keluar nilai, ada nilai-nilai yang mohon maaf kami juga tidak mau menyinggung teman-teman yang memang sudah lulus. Kami memang juga tetap mengucapkan selamat kepada yang lulus ya Pak ya. Tetapi ini menjadi pemantik atau pemicu daripada kekisruhan atau kekecewaan teman-teman yang kemudian menjadi aksi tanggal 15 bulan 1. Nah ini karena adanya tambahan afirmasi dari piloting 1. Tetapi di bawah teman-teman itu ada yang piloting 1 tetapi mereka juga nggak lolos. Yang ini kemudian membuat kita itu bertanya-tanya kenapa demikian.
Aturannya seperti apa? Aturannya seperti apa? Ketika kita juga sowan ke BKPSDM, kita silaturahmi, pihak BKPSDM juga tidak bisa menjawab. Artinya ini nilai yang diterima itu adalah nilai matang dari usaha. Ntar dulu Kang, saya pengen menanyakan dulu. Kalau tidak salah ini ya, di 2024 kemarin saya juga pernah mendengarkan pernyataan dari Kementerian Pan-RB bahwasanya penyelesaian honorer itu akan diselesaikan tuntas di Desember 2024. Nah, itu bisa menjadi rujukan tidak untuk teman-teman? Ya, ini biar nanti disampaikan oleh Pak Heriano. Ini berbicara aksi dulu ya, Pak ya. Ya, oke, siap. Berbicara aksi dulu biar kita nanti runtut bahwa aksi ini kemudian memicu teman-teman di bawah ini rame. Nah, yang pada akhirnya teman-teman honorer baik dari tenaga teknis maupun guru honor dan juga tenaga kesehatan itu, kenapa kemudian masa pengabdian ini tidak menjadi afirmasi, tidak menjadi pertimbangan nilai tambahan? Karena memang sangat miris sekali pada saat secara manusiawi, Pak, secara manusiawi kita yang sudah mengabdi lama kemudian tidak diberikan tambahan nilai sama sekali. Sedangkan mohon maaf, saya sendiri merasakan ada beberapa teman itu yang mereka di usia pendidikan SD, saya masih menemui mereka. Bahkan saya di ujian SD-nya itu ya saya nunggu. Gitu. Maksudnya gimana itu lebih murid konkret? Lah katakanlah murid. Oh, ketika Pak Mas Ilham itu jadi murid, jadi guru. Mereka masih menjadi murid, sekarang mereka terangkat. Kan begitu. Ini kan menjadi kekecewaan. Jadi teman-teman guru dan lain sebagainya itu ada. Kita yang ngajar mereka ini tidak mendapatkan perhatian apa-apa. Ya. Nah, afirmasi dan lain sebagainya ditiadakan adanya masa pengabdian, sedangkan guru, teknik dan lain sebagainya ini disebut sebagai abdi negara, disebut sebagai sebuah pengabdian. Di makna yang ditangkap adalah guru adalah seorang pengabdi. Okay. Lalu kenapa masa pengabdian ini tidak masuk dalam afirmasi? Ini awalnya. Lalu kemudian kita di hari Kamis, hari Kamis sebelum hari aksi, seminggu sebelum aksi itu kita ngumpul dan ternyata secara aklamasi kita teman-teman banyak yang sudah menahan kekecewaan. Kita kembali bahwa ada yang 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun mengabdi, masa pengabdiannya itu. Masa pengabdiannya dan sudah tidak terbendung lagi, maka kemudian teman-teman sepakat untuk mengadakan aksi. Tetapi di dalam aksi itu harus ada struktural, harus ada ketua dan lain sebagainya. Korlap lah ya. Betul, koordinator umum. Saat itu saya masih di bawah, masih belum masuk ke aula. Teman-teman ternyata sudah ada di sana dan secara entah bagaimana alasannya saya naik ke atas itu sudah ditulis menjadi koordinator utama. Maka kemudian saya juga agak sedikit, wah ini lucu teman-teman. Sebab selama ini saya 20 tahun ngalah. Artinya ngalah, saya tidak pernah protes, tidak pernah bla 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 lah di apa yang menjadi kegiatan saya sehari-hari dalam pengabdian. Lalu kemudian akhirnya saya secara langsung menerima karena kesepakatan bahwa koordinator utama ini akan dibantu oleh 31 korlap dari 31 kecamatan dari ujung Kerangkeng sampai ke Gantar, sampai ke Haur Gendis. Mereka bersepakat untuk Kang Ilham, nggak usah takut, kita dukung. Kita berada di belakang. Siap. Akhirnya kita di hari Jumat itu ada panggilan ke PKSDM. Di PKSDM kita sudah kumpul di Masjid Agung dan ternyata dibatalkan. Dibatalkan, namun karena 31 perwakilan itu sudah kumpul di sana, kita juga wah ini udah jauh-jauh dari Gantar menuju Indramayu Kota kan, masa ini dibatalkan begitu saja. Akhirnya kita sepakat untuk ngopi di depan BKPSDM. Setelah ngopi di depan BKSDM ternyata ya dengan sangat baik kita ternyata bisa masuk ke sana. Keluar dari sana saya sampaikan ke teman-teman, gimana ini? Tetap kita akan adakan aksi. Karena audiensi yang kita lakukan atau bincang-bincang yang kita lakukan masih menyisakan kekecewaan yang harus kita follow up, karena memang secara nasional aksi ini juga dilakukan oleh semua wilayah. Serentak berarti serentak. Maka kemudian kita di hari Sabtu itu sudah mulai merencanakan aksi, kita sudah berkirim surat langsung ke Polres dan lain sebagainya. Di awalnya kita juga diragukan bahwasannya karena memang ini dunia pendidikan juga kita punya atasan ya.
wah ini aksi ini bisa sukses enggak nih? Mm-mm. Data terakhir sore itu 900-an. Mas nggak masuk angin nih katanya. Mm-mm. Yang datang paling sekitar 100-200. Insya Allah Pak, karena kami sepakat 31 kecamatan akan turun ke bawah dan mempersilahkan kepada teman-teman untuk ikut aksi. Kalau aksi ini bisa kita laksanakan dalam waktu ya 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam pun akan kita laksanakan. Kenapa demikian? Pengabdian 20 tahun, 30 tahun saja kita sudah jalani apalagi yang aksi yang sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Okay. Ternyata setelah saya cek ombak malam menjelang aksi, itu ada 1.517 teman-teman yang siap untuk turun. Itu yang real. 1.517. Kalau mau diingat-ingat itu sama Pak. 151. Jadi sesuai dengan harinya tanggal 15 bulan 1 kan begitu. 151. Iya betul. 1517 ya. Yang terdata di kita. Dan kita begitu turun ternyata dari beberapa teman-teman media menyatakan bahwa yang turun itu Mas 3.000 sesuai dengan data yang ada ternyata. Data yang ada ya. Betul. Alhamdulillah aksi ini berjalan kondusif dan tidak ada akses sesuatu apapun. Kita awalnya ke Dinas Pendidikan. Mengapa kemudian kita arahnya ke Dinas Pendidikan? Karena sumber data itu adalah dari Dinas Pendidikan. Sumber data itu dari Dinas Pendidikan. Lalu kemudian kenapa menjadi sebanyak ini yang kemudian akan kami pastikan data akan terus bertambah. Di era-era kepemimpinan seterusnya data itu akan terus bertambah. Kalau tidak segera diselesaikan one by one. Nah, kalau kita mau real berdasarkan masa pengabdian, kenapa tidak? Di era sekarang nih selesaikan yang misalkan THK 1 selesai. Setelah itu ada THK 2 selesai. Ada P1, P2 yang kemudian ada sekarang tahap 1, tahap 2. Kalau satu persatu diselesaikan, itu tidak akan menimbulkan tumpukan data yang mengakibatkan data itu susah untuk disaring. Oke. Nah, setiap bulan itu kan Dinas Pendidikan kan ada laporan daftar 1. Daftar 1 itu adalah sebuah laporan yang melaporkan situasi guru yang ngajar di situ atau pegawai-pegawai baik dari teknis dan sebagainya. Kemudian ada data siswa. Kenapa ini tidak bisa dijadukan acuan untuk menyelesaikan bahwa ini di Indramayu itu dari kalau misalkan satu sekolah itu membutuhkan guru 10 misalkan ada guru kelas 6, ada guru dari 1 sampai 6, kemudian ada bidang studi dan sebagainya. Itu kan kebutuhan guru itu kan terhitung. Iya. Kalau kita mau berbicara di lapangan, itu setiap SD di Kabupaten Indramayu antara guru honor dengan guru PNS itu akan lebih banyak honorer. Honorer ya. Apalagi kalau saya di wilayah Kecamatan Kroya bahkan Pak, itu ada sekolah itu yang guru PNS-nya cuman kepala sekolah. Artinya rasio antara guru dengan siswa itu berbanding terbalik ya. Kalau masalah rasio siswa kayaknya kita nggak bisa mengklasifikasikan itu ya, karena memang SD itu kan sifatnya lebih ke kelas-kelas. Ya, di klaster-klaster ya. Ngitungnya kan kelas. Kalau satu SD itu ada 6 kelas, ada bidang studi dan sebagainya. Kebutuhannya itu kan ada. Ada. Minimal wali murid ya. Ya. Lalu kemudian ini kan bisa menjadi pertimbangan bahwa ketika kebutuhannya sekian, maka yang harus didorong untuk menjadi PNS atau P3K itu harus sekian. Ya minimal 6 orang lah ya, untuk mengcover kebutuhan kegiatan KBM ya. Betul, untuk KBM. Nah, ketika di awal mula terjadi demikian ada honorer. Ketika muncullah peraturan daerah di tahun 2005 November itu sempat keluar, tidak boleh ngangkat honor. Bagaimana kita nggak boleh ngangkat honor? Orang kebutuhan gurunya kebutuhan gurunya, anak-anak bagaimana? Siapa yang mau ngajar? Iya. Itu ada surat yang ditandatangani oleh almarhum mantan bupati kita Bapak Yance. Itu ada yang kemudian tidak boleh mengatur di November 2005 saat itu. Nah ini kemudian tetap berjalan dan akhirnya honorer semakin karena memang bukan membludak karena memang pertimbangan dari teman-teman itu pengen ngajar, enggak, karena memang kebutuhan juga. Kebutuhan. Iya, karena flashback ke belakang saya sendiri itu ngajar itu bukan karena keinginan. Saat itu saya ngajar di SD, di SDN Sidakarta sebelum ada perubahan nama. Di perubahan nama itu kan ada SDN Sidakarta. Kalau sekarang perubahan nama sesuai dengan nama desanya masing-masing nih. Gurunya cuma 1, kepala sekolah 1,
guru agama dari Departemen Agama waktu itu 1, kemudian guru PNS-nya 1. Kelasnya 6. Kelasnya 6. Nah, ini kalau dikurangi kepala sekolah dan guru agama, gurunya cuma 1. Maka kemudian saat itu saya dipanggil karena memang di kampung saya itu kampung terpencil. Kalau boleh tahu ngajar di SD mana? SD sekarang SD 4 Sumbon. Dulu namanya SDN Sidakerta. Karena ada perubahan. Nah, perubahan nama itu kan prosesnya panjang. Semenjak tahun berapa mengajar jadi guru? Saya itu dari 2005. 2005 berarti 15 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Saya lulus SMA itu 2004. Setengah tahun kemudian karena memang gurunya cuma 1 dan di kampung itu tidak ada yang mempunyai ijazah SMA, saya ditarik untuk mengabdi. Di sanalah kemudian ada 2 honorer dan 3 tenaga pendidik dari PNS. 20 tahun jadi guru. Itu kalau jadi TKW 5 tahun di Arab Saudi, jadi pembantu, itu pulang-pulang 20 tahun itu bisa beli sawah itu. Luar biasa. Kalau boleh tahu honornya berapa semenjak 2005 itu belum ada bos. Ya. Karena bos itu keluar di zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di bulan Juli 2005. Saya Januari 2005 itu pakai SPP. Pakai BP3 atau SPP besarannya 5.000. Saya dihonor 100.000. 100.000 untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga. Betul. 100.000 kemudian setelah ada bos naik 150, 200 dan sampai sekarang itu bisa diterima dan ya kalau dirasa kurang tetap semua kurang lah. Jadi nominal yang kita terima dengan teman-teman honorer ini berkisar di bawah 1 juta kan begitu. Jadi kembali lagi bahwa masa pengabdian yang 20 tahun ketika regulasi yang terus berubah tetapi tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukan. Ini kan menjadi pemicu keresahan. Artinya gini, ketika di awal saya ngajar di 2005 itu minimal guru adalah SMA. Betul. Selesaikan dulu dong. Kami yang sudah mengabdi ijazahnya SMA itu selesaikan dulu yang SMA ini. Jangan kemudian dimunculkan regulasi yang baru harus D2. Nah kita nih berusaha dengan sekuat tenaga dengan honor yang 100.000 mengampu pendidikan lagi D2. D2 baru selesai regulasi berubah lagi menjadi S1. Betul Pak. Kita usia semakin tua akhirnya saya juga harus taat pada guru, harus menikah dan lain sebagainya. Akhirnya harus melepaskan S1 di semester 8 karena hari ini saya baru semester 8 ya. Artinya regulasi berupaya untuk kita penuhi tetapi hak kita sebagai guru tidak pernah dijawab oleh negara. Tidak pernah dijawab. Taruh dulu, saya pengen nanya lagi itu. Kenapa tidak lulus? Ada pertimbangan lain enggak? Dari segi penilaian yang disoal oleh teman-teman honorer. Nah itu dia karena satu faktor formasi. Yang kedua kita juga kalah dengan afirmasi itu Pak. Maksudnya afirmasi itu gimana Afirmasi Mas? Itu konon katanya piloting 1 PPG Serti yang punya Serti itu ada tambahan nilai sekitar berapa? 450 ya? 450. Maka kemudian nilai saya yang misalkan saya 419 nih 419 nilai saya itu akan kalah dengan nilainya yang 200 atau 300 tapi mereka punya Serti. Serti itu apa? Pendidikan profesi. Sertifikat pendidikan profesi. Betul. Atau Serdik lah ya. Ya, bisa nanti Pak Heriano lah yang menjelaskan. Ini terkait dengan aksi. Maka kemudian dari bawah teman-teman ini kemudian kita masa pengabdian usia dan lain sebagainya tidak kemudian menjadi pertimbangan dari pemerintah atau dinas pendidikan. Bahkan mohon izin, kalau kami flashback ke belakang, saya juga THK 2. Apa itu? THK 2 itu adalah tenaga honorer kategori 2 yang masa kerjanya adalah Januari 2005. Artinya itu yang awal diprioritaskan. Ya, yang awal diprioritaskan. Tetapi kemudian setelah SSCN kemarin keluar, nomor THK 2 saya juga nggak ada. Bahkan saya cross check itu ternyata memang nama saya hilang. Lalu kemudian saya juga ngambil surat yang distempel oleh BKD bahwa saya masuk THK 2 di tahun 2010. Bahkan Bu Citra sendiri itu beliau juga mengiyakan, beliau mengasesori menjadi asesor pada saat itu diperiksa di tahun 2012 atau 2014 itu ya. Diperiksa dengan ijazah asli, daftar hadir asli, honor asli, daftar 1 asli, semua asli diperiksa THK 2. Lalu kemudian hari ini saya berpindah menjadi database PKN. Dan ternyata nasib saya tidak sendiri. Banyak teman-teman yang THK 2 itu nomor THK 2-nya
Karena memang harus menggali data di 10 tahun yang lalu itu kan mungkin karena juga salah satu kesalahan kita juga sih Pak. Tidak menutup kemungkinan ini menjadi kesalahan kita tidak menyimpan arsip. Tapi kemudian kalau kita harus membongkar arsip kita di rumah kan nggak mungkin juga mencari arsip yang sekian puluh tahun kan begitu. Karena kita juga tidak menganggap bahwa nomor THK2 itu penting. Nah kita mencari nomor THK2 nih ke BKPSDM misalkan atau ke Dinas Pendidikan, ternyata tidak ada nih, nggak ada. Tetapi nama saya di daftar nominatif ada di kertas di tas saya ini, ada di daftar nominatif THK2. Nama saya ada di nomor 2. Stempelnya BKD. Ya artinya ketika persoalan dokumen itu dicari harusnya PKPSDM juga ada atau minimal di Dinas Pendidikan itu kan ada. Betul. Lalu kemudian kami lah untuk hal-hal yang bersifat THK2 dan lain sebagainya kita kesampingkan. Artinya analoginya kita yang data THK2 yang sekiranya nggak nyampe 100 mungkin ya. Di Kabupaten Indramayu nggak nyampe 100 itu bisa katakanlah ada yang tercecer dan lain sebagainya. Maka kemarin kita satukan misi, amankan database BKN non ASN 2022. Biar tidak ada yang memanipulasi. Betul. Jadi dengan alasan apapun, baik THK2 dan lain sebagainya, kita kerucutkan visi misinya menjadi satu misi. Amankan database BKN non ASN 2022. Karena analoginya tadi sudah jelas. Kita yang sedikit saja bisa tercecer dan bahkan dikatakan kalau hilang saya bagaimana ya mengatakannya. Intinya begitulah. Tadi dulu. Tadi lamanya pengabdian 20 tahun itu tidak jadi bahan pertimbangan untuk diluluskan, malahan secara kumulatif itu dikalahkan dengan pemilik serti. Betul. Walaupun dia baru 1 atau 2 tahun mengajar. Kalau dalam SSCN aturannya 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun ke atas lah. Ada 2 yang tahun. 2 Berarti tahun. bisa 3 atau 4 tahun. Ya betul. Berarti baru ngajar 3 tahun, punya pegang serti. Dibandingkan dengan guru yang lama pengabdiannya 20 sampai 25 tahun. Betul. Itu di mata negara itu lebih dipertimbangkan persoalan sertinya. Betul. Walaupun nilai di ujian P3K-nya itu nilainya di bawah 200. Betul. Kalau di bawah 200 nggak ada ya. 200 sampai 300. 200 300. Ya artinya ini kan paradoks menurut saya. Dia mendapatkan sertifikat sebagai seorang pendidik, tetapi di tes P3K dia secara penilaian dia tidak memenuhi angka standar paling minimum. Betul. Artinya saya juga seorang pendidik ya di salah satu perguruan tinggi. Berarti lembaga yang menerbitkan sertifikasi pendidik juga ini dipertanyakan. Betul. Demikian adanya. Dan itu pun yang salah satu yang dipersoalkan oleh teman-teman honorer. Betul. Nah, ini yang kemudian berakibat kemarin ternyata di luar dugaan teman-teman dengan memendam kekecewaan ini, panggilan yang hanya kurang dari 1 minggu itu ternyata teman-teman datang ribuan bahkan sampai hampir 3.000 datang dan melakukan aksi. Jadi kita satukan semuanya, misinya adalah database BKN non ASN 2022 tuntaskan 2025 lah ya minimal. Tuntaskan sesuai dengan amanah undang-undang nomor 20 tahun 2023 yang akan nanti disampaikan oleh Pak Herian. Oke, terima kasih. Aksi kemarin seperti itu, Pak. Satukan misi, database BKN tuntas dengan harapan penuh waktu, P3K penuh waktu yang kemudian dituntaskan oleh lembaga-lembaga yang berwenang atau orang-orang yang berwenang di sana dengan harapan kita tuntas dulu nih. Jangan sampai kemudian yang kemarin itu salah satunya pemicunya adalah dibukanya tahap 2. Tahap 1 saja belum tercover, belum selesai. Kan begitu. Karena kami juga tidak tahu alasannya kan begitu. Karena kita juga tidak karena memang terjadi tahap 1 belum selesai, maka kita mengusung database tahap 1 ini dituntaskan agar tercover, terproteksi dengan baik. Kalaupun mekanismenya nanti seperti apa, kalau syukur-syukur harapan kita memang dengan sangat tuntas seluruhnya di tahun 2025. Dan kalaupun tidak bisa dipaksakan dengan alasan alokasi dana dan lain sebagainya, kita berharap bahwa data ini dikunci. Kalau jangan sampai ada penambahan lagi. Iya, jangan sampai ada penambahan dulu. Kalaupun memang secara regulasi tahap 2 tetap harus diberlakukan, itu harus diutamakan ini. Nah, itu menjadi
menjadi nomor tunggu, antrian tunggu setelah tahap 1 ini selesai. Tahap 1 ini diselesaikan, kalaupun memang nanti formasinya keluar, dipaksakan tetap harus hanya 1.000. Ambil yang dari tahap 1 ini 1.000. Karena kalaupun ini diselesaikan semua, kebutuhan rasio guru belum bisa terpenuhi kan? Betul. Maka ini yang kita usung. Ini selesaikan dulu Pak, dengan harapan yang kemudian kita juga menampung aspirasi teman-teman. Masa pengabdian menjadi bahan pertimbangan. Usia beliau guru-guru kita juga menjadi pertimbangan. Karena kemarin di aksi demo saya menangis bertemu dengan guru saya di tahun 1994. Artinya kemarin itu ada gurunya Mas Ilham yang hari ini juga belum jelas status Betul. keguruan. Beliau adalah Pak Kudus, dia dinas di SDN 1 Cemara karena saya lahir di Cemara Wetan. Saya sekolah di SD Cemara waktu itu masih Kecamatan Losarang Pak, belum Kecamatan Cantigi. Beliau sudah mengabdi menjadi honor sejak tahun 1994. Saya kelas 2 SD. Artinya Mas Ilham saja 20 tahun pengabdiannya, apalagi gurunya Mas Ilham. Guru saya. Kan begitu. Berarti kan sudah 30 tahun nih. Nah, sedangkan secara masa pengabdian sudah lama, secara usia sudah mendekati masa 60 tahun. Kan begitu. Ini menjadi kami sangat miris. Dan akhirnya kalau secara manusiawi ada ketakutan lah melakukan aksi dan lain sebagainya kan. Dengan sangat bismillah saya berharap bahwa gerakan kita, aksi kita adalah minimal memberikan kado kepada beliau-beliau yang memang masa pengabdiannya di atas kita, kemudian usianya juga di atas kita. Dengan catatan ini menjadi database ini dikunci. Semuanya harus selesai sampai ada tuntas. penambahan. Tidak ada penambahan. Kalaupun ada seleksi, ada formasi baru. Utamakan itu dan selesaikan. Biar tidak muncul masalah baru. Betul. Oke, terima kasih Mas Ilham. Saya harus geser nih ke sampingnya ini. Mohon maaf Pak Heriano. Ya, kalau boleh tahu Pak Heriano itu siapa ini? Saya sebenarnya sama seperti Mas Ilham di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pak. Dinas Pendidikan. Guru juga sebagai tenaga tendiknya. Artinya di dalam Dinas Pendidikan itu atau sekolah itu ada guru dan tenaga kependidikan. Sebelum saya nanya lebih jauh biar kita lebih rileks, nggak apa-apa di rokok Mas. Lanjut Pak. Berawal dari pengumuman pendaftaran setiap kali ada program CASN itu tendik tidak pernah disentuh Pak. Itu makanya kita sebenarnya sudah berkali-kali ke Jakarta ya, Komisi 10 dan Komisi 2 dengan rekan-rekan sesama tendik se-Indonesia itu. Tadi dulu, tendik itu dapat sertifikasi enggak? Justru itu Pak. Masalahnya tendik ini tadi kalau guru bukannya kita menyepelekan guru ya. Kalau guru sebenarnya yang penting tadi ada gaji pokok, ada serdik saja, honor khususnya. Sudah serdik nyaman. Ya, apalagi sudah masuk ke angka kelayakan hidupnya masih cukup lah ya. 1,5 itu sudah di tangan itu. Ya, itu 1,5 itu sudah di tangan. Sedangkan kita kan honornya tadi 200, 300 ya, atau di bawah standar lah sebagai manusia gitu. Gitu Pak. Artinya berawal dari itu, maka kita selalu berjuang memperjuangkan tendik ini, tenaga pendidik yang ada di sekolah ini yang tidak pernah tersentuh itu ke Jakarta menghadap Komisi 10 dan Komisi 2. Artinya untuk mengadukan nasib tenaga pendidikan yang ada di institusi pendidikan itu sudah sampai Jakarta? Sudah sampai ke Jakarta. Sudah Pak. Juga sampai ke Senayan? Sudah ke Senayan sudah beberapa kali Pak. Artinya ke Komisi 10 pun sudah mengadu? Sudah kita tembus. Yang kedua waktu itu dipimpin oleh Pak Deddy Yusuf ya. Itu kita Pak Deddy Yusuf ya, dari fraksi Demokrat ya? Iya Demokrat. Terus juga kita ke Komisi 2. Saya lupa dari fraksi mana itu. Terus juga alhamdulillah dengan kita sering berauden Pak, tidak demo. Kita tendik waktu itu tidak selalu demo, selalu mengutamakan audiensi. Alhamdulillah terlahirlah Undang-Undang 2023 tentang ASN. Maka di sana diatur dalam pasal 66 itu kesimpulannya bahwa tenaga non ASN itu harus tuntas Desember 2024. Makanya, sama berarti? Ya, semua. Pokoknya intinya non ASN bahasanya di semua instansi berarti. Baik guru ataupun tenaga pendidikan atau maupun di instansi lain. Iya, itu harus tuntas di tahun 2024 Desember. Tadi dulu, sebelum tuntas antara guru honorer dengan tenaga pendidikan itu jumlahnya berapa, Pak? Berdasarkan di Indramayu sendiri kemarin ya kita juga agak kecewa, tapi alhamdulillah juga kita setelah perjuangan proses itu
tahun sekarang itu ada usulan untuk teknis ya. Teknis di Kabupaten Indramayu itu ada 97. 97 97. Ternyata formasinya. 97 formasi. Itu kan ada nakes, ada guru, ada teknis. Nah, teknis ini 97 formasi itu. Ternyata setelah karena kita ada di bawah naungan Dinas Pendidikan, kita pilih nih Pak, 97 itu benar dari dinas semua, Dinas Pendidikan semua. Ternyata hanya 20 teknis tendik yang ada di sekolah yang diusulkan. Sedangkan kurang lebih tendik yang hari ini belum diangkat ada berapa, Pak? Ada ya itu 1037. Tapi berdasarkan pendaftaran kemarin ya, kita berdasarkan alokasi formasi kemarin, itu yang daftar ikut seleksi tahap 1 kemarin itu ada 708 Pak. 708 yang ikut daftar. Yang mengikuti seleksi. Iya, yang ikuti seleksi. Terus yang tidak hadir 2. Jadi intinya masih ada tersisa 683 tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu. Yang untuk ada tahap di 1 Indramayu. ya, untuk tahap 1 itu. Itu data yang kami punya itu. Nah, harapan kita yang kemarin kenapa kita juga melakukan aksi, satu, nuntut undang-undang 2023 itu harus tuntas, ternyata tidak tuntas. Terus disusul lagi dengan adanya alasan dari Dinas Pendidikan kenapa sedikit untuk tendik terkait dengan anggaran. Di lain itu juga sisi lain juga terkait dengan anggaran tidak boleh melebihi 30%. Kita pun paham lah dilema 30% itu. dari belanja Ya, pegawai. Belanja pegawai. Kita paham aturan seperti itu, ya mungkin dilemanya seperti itu. Cuman sekarang ada surat edaran dari Menpan 5993 itu bahwa yang tersisa ini ya, yang artinya guru dengan tendik 2, 3, 8, 6 itu ya totalnya itu boleh dianggarkan dari non belanja pegawai. Jadi ada kesempatan dong semestinya dari Dinas Pendidikan untuk membuat tadi acara anggaran di luar belanja pegawai. Semestinya seperti itu. Harapan kita. Walaupun ya kita pun ya tidak kental dengan tadi kan artinya mungkin politik atau apa kita tidak tahu lah. Yang penting harapan kita tahun 2025 ini yang tersisa itu, apalagi sekarang ada tahap 2. Jadi tidak tumpang tindih dengan tahap 1 dan tahap. Selesaikan dulu tahap 1 sampai tuntas 2025 ini. Jangan sampai nanti tahap 1 belum selesai, apa yang dikatakan Ketua Pak Ilham tadi, tahap 1 belum selesai, ada lagi tahap 2 muncul tadi akhirnya dengan nama baru. Juga. Tadi makan mungkin bisa lagi nanti tahap 2 kalau sudah seleksi itu akan ada aksi lagi, saya yakin itu ada aksi lagi. Artinya masalah ini selalu tidak bisa terselesaikan ya. Tadi dulu, kalau tenaga pendidikan itu meliputi apa saja itu Pak? Tenaga pendidikan yang ada di sekolah itu meliputi antara penjaga sekolah, pustakawan berarti ya, laboran, operator sekolah, operator sekolah itu maksudnya tenaga pendidikan. Bahkan ya kita sangat miris Mas, operator sekolah itu kerjanya ya penuh full waktu sebetulnya. Sekarang saja nih, sekarang malam-malam kita ke sini sudah ditelepon harus menyelesaikan bos katanya. Itu artinya posisinya sangat sentral lah. Ya, kemanapun kita sepertinya harus bawa laptop. Kemanapun tidak bisa ditinggal. Yang menginput data siswa, yang mengatur persoalan itu operator. Ya, kalau di SD sangat miris operator itu. Karena kerjanya borongan Mas. Artinya borongan itu kita mengerjakan dapodik data siswa. Data terus juga guru. Data guru, terus juga guru bisa cair itu karena operator. Tunjangannya karena operator. Karena di dapodik. Termasuk PNS juga. Ya, itu. Terus juga Arkas bos bisa cair karena operator. Terus sarpas, sarana dan sebagainya bisa misalkan ada bantuan dari operator juga. Artinya benar-benar sangat sentral ini operator. Itu. Cuman tenaganya saja Mas yang dibutuhkan. Tetapi haknya nggak pernah ditunaikan. Ya tadi sangat miris, makanya kita menuntut teman-teman dari Tendik khususnya yang sama-sama berjuang di pendidikan, kita dan guru itu sebenarnya satu jalan atau antara seperti dua kaki dan dua tangan ini. Artinya pendidik dengan tenaga pendidikan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu pun ada dirjennya itu, dirjen GTK itu. Kita sempat juga ke pusat itu yang Profesor Nuno yang kita ngadap itu yang menangani itu dirjen GTK itu guru dan tenaga kependidikan. Cuman yang selama ini selalu ada formasi guru dan guru. Baru tahun sekarang inilah tendik di sekolah diperhatikan seperti menjaga sekolah. Alhamdulillah sekarang ada beberapa penjaga sekolah yang bisa lolos ikut yang R2.
Artinya sesama tenaga pendidikan walaupun mereka lolos kita mengucapkan selamat. Ya, selamat. Tetapi yang belum kepada lolos teman. pun ya Ya kita memperjuangkan iya, nasib hidup kita ke depan harapannya kan. seperti itu. Ya gitu. Ya harus ada kepastian gitu. Kita pengennya kepastian kan. Iya. Secara hukum artinya kesejahteraan. Dan apa yang disampaikan Pak Heryono juga tidak kemudian ada dasarnya. Tadi Iya, ada, Menpan iya, RP iya. Menpan RB katanya Iya. Desember Harus 2024 tuntas. guru honorer dan tendik semuanya harus diselesaikan. Iya. Oke. Itu. Izin Pak, terkait Iya. dengan teknis sebetulnya ini juga kenapa jumlahnya luar biasa ya. Yang tadi tersisa itu ada 1037. Bersamaan dengan lain. Ya, karena satu memang jadi kalau mau dibuka belak-belakan bahwa tenaga teknis itu karena memang teknis dan karena memang ada beberapa alasan harus berada di teknis. Contohnya begini, saya sendiri status adalah guru honor, Iya. guru tenaga pendidik. Tetapi karena alasan sekarang regulasi yang kemudian mengharuskan bahwa guru harus S1, maka kemudian SK kita itu tidak di guru, SK Ditendik. kita ditendik. Begitu Pak. Jadi karena regulasi-regulasi yang tidak kemudian selesaikan secara berkala, secara bertahap sesuai dengan keadaan. Regulasinya dibuat ini belum bisa mengcover semuanya, ada regulasi baru. Betul. Nah, sedangkan kalau mau kita kalau ada sih beberapa orang itu yang ya salahnya Mas Ilham karena tidak menyelesaikan pendidikan dan sebagainya. Kita kembali kepada pengabdian. Bahwasanya kita pengabdian di honorer itu dimulai dari 100.000, 150, 200, 300. Bahkan saya menikah di 2011 itu 300.000 Pak. Artinya gaji guru honorer ketika Mas Ilham masuk 100.000, kalau kita konversi dengan gajinya atau honornya kuli bangunan hari ini sama. Sama. Satu bulan mengajar dengan satu hari gaji kuli sama. Betul. Nah ini Besar kasih kuli. masih besar gaji kuli. Kayak gaji kuli 1 bulan. 1 bulan. Nah ini yang kemudian kita tidak akan mampu mengejar semua itu Pak. Apalagi guru-guru yang sudah tua misalkan, yang pendidikannya memang belum menyelesaikan S1. Kalau saat itu kita disesuaikan dengan zaman dan keadaan. Kalau yang honor 2025 misalkan sampai rentang waktu sekian, itu ada afirmasi walaupun ijazahnya begini segera diberikan hak-haknya, itu dipastikan akan bisa menyelesaikan pendidikan sesuai dengan tuntutan daripada pemerintah. Okay. Nah ini tuntutan itu diawalkan, Iya. didahulukan sebelum memberikan hak. Kan begitu. Iya. Artinya ketika ada tuntutan harusnya haknya juga kan Apalagi dihadapkan dengan mahalnya biaya perguruan tinggi. Betul. Maka kemudian berbicara pengalaman agak sedikit curhat Pak. Ya. Saya berhenti kuliah atau resign dulu di kuliah di S1 itu di semester 7. Alasannya adalah untuk membeli air susu anak. Jadi apakah kemudian kalau kita berbicara masalah hati nurani, saya harus memilih nih, apa saya harus kuliah atau anak saya tidak bisa beli air susu. Ini sesuai dengan lagu-lagu yang terus dikumandangkan oleh Bang Iwan Fals tentunya. Ya. Betul. Ini real dengan kami. Loh sampai hari ini kemudian mohon maaf, gaji saya hari ini dengan biaya pendidikan, kebetulan anak saya di pesantren, itu menerima honor dari sekolah untuk diberikan kepada anak saya yang di pesantren itu masih kurang. Artinya 100% istri saya 0% tidak menerima sedikit pun. Apalagi di hadapan dan tuntutan harus S1. Betul. Maka hal ini yang kemudian jadi miris. Maka kemudian harapan kami adalah pemerintah memberikan kebijakan sesuai dengan keadaan kondisi. Kan begitu. Artinya tidak serta-merta hari ini dipaksakan sesuai dengan tuntutan yang ada. Kalau kemudian guru-guru kita seperti kalau Pak Heriano saya percaya beliau di usia sepuh tapi sudah IT-nya sudah luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan orang lain, ini tidak bisa mengikuti. Kalaupun dipaksakan harus mengikuti aturan, harusnya fasilitasi dong beasiswanya. Betul. Saya di awal diberikan ini janji bahwa mendapatkan beasiswa. Akhirnya saya lanjut di UT. Dan ternyata beasiswa itu hanya 1 semester, Pak. Hanya 1 semester dan itu menjadi
kayak sebuah janji yang tidak pasti lah. Honor per bulan 300. Kalau saya juga kan jadi pendidik di salah satu perguruan tinggi. Siap. Biaya per semester di perguruan tinggi bidang di jurusan keguruan itu 5 juta per semester. Betul. Sangat jauh, Pak. Kalau kita kumpulkan honor kita selama 1 semester untuk dibayarkan ke perguruan tinggi kayaknya tidak cukup ya. Betul. Belum dapur, belum anak, belum kebutuhan sehari-hari. Betul. Nah, akhirnya kami kemudian menagih. Pengabdian kami ini bukan kemudian ingin diberikan bayaran. Ya pengabdian, real pengabdian. Tetapi ketika hak-hak kami juga dirampas, ini yang kemudian mendorong kita untuk menagih atau meminta hak-hak yang harusnya kita dapatkan. Kalau kita kemudian hanya mengalah, ini akan tertindas. Akan tertindas dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah terselesaikan. Maka harapan kami juga ini sebagai bentuk salah satu usulan atau mungkin pendapat dari kami untuk menyelesaikan para pimpinan kita dari konflik-konflik yang terus berkepanjangan. Kan begitu. Ini kan konflik ini bukan hanya sekedar sekarang kan. Dari kemarin dan kemarin itu pasti ada konflik-konflik seperti ini. Sebagai koordinator umum ini, teman-teman guru honorer. Siap. Kalau kemudian teriakan dari teman-teman guru honorer kemarin tidak didengar, apalagi tidak direspon, tidak dijalankan, baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, akan melakukan hal yang serupa tidak di kemudian hari? Rencananya kita kalau kemudian tidak direspon, karena dalam undang-undang juga kita diperbolehkan untuk melakukan aksi. Tentunya ini juga diatur dalam undang-undang. Ini akan ada aksi lanjutan. Dan kami pastikan akan selalu kami gaungkan bahwa aksi yang akan kita lakukan ini tidak kemudian membuat kegaduhan, harapan seperti itu. Tetapi kita lakukan dengan tertib, damai dan terus mendorong pemerintah untuk menuntaskan database PKN. Ini ada tadi saya pengen lihat gambar itu. Gaji berapa itu? 3 cuma Mas operator. Ya. Ini ada tuntutan yang menarik ini yang kemudian harus diviralkan. Boro-boro nyunati anak, gaji mung 500.000 per bulan. Ini fakta atau ini mengada-ngada? Betul, fakta adanya, Pak. Sedangkan biaya sunat saja sudah di angka 600-700. Betul. Jadi kalau kemudian kita kembali ke filosofi atau ke kehidupan real nyata yang kita lakukan hari ini, bahwa guru-guru honorer kalau kemudian tidak bertahan dengan pengabdiannya, maka pemerintah ini akan kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah akan kekurangan tenaga teknis. Pemerintah akan kekurangan tenaga kesehatan. Karena semua orang itu pasti menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, jadi begini Mas Hilal. Mas Ilham ya, mohon maaf. Betul. Jadi pemerintah pusat kita jangan kemudian pengen menyamakan kualitas pendidikan kita dengan Finlandia, dengan Eropa. Kalau nasib honorer saja belum terselesaikan, belum tertuntaskan. Betul. Nah, kalau kemudian hari ini kita mau flashback ke belakang, kan begitu. Dulu bisa diadakan impor guru-guru dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Kalau kemudian hari ini Indramayu tersedia para pendidik, tersedianya para honorer, kenapa pemerintah tidak memberikan hak-haknya untuk bisa mengabdi di daerahnya? Kalau di zaman dulu kan kita paham nih. Kita dari Indramayu, gurunya dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Sekarang SDM kita sudah mumpuni. Sekarang SDM kita ada loh. Tenaganya ada. Kenapa tidak diberikan haknya supaya generasi yang akan datang ini kemudian juga siap untuk mengabdi. Dan teman-teman guru tidak neko-neko kan permintaannya upah layak dan bisa, mohon maaf, bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Syukur-syukur ada kelebihan untuk bisa sejahtera bersama kan begitu. Yang pasti Mas Ilham dengan teman-teman relawan dengan teman-teman guru honorer yang lain siap kemudian melakukan unjuk rasa sampai 1 kali 24 jam, 2 kali 34 jam. Siap. Karena masa pengabdian saja 20 tahun dilampaui. 20 tahun saja kita lampaui. Berapa bulan, berapa hari kalau dikalkulasikan. Apalagi kalau kita memang mengharuskan ada aksi berikutnya, akan kita laksanakan. Dengan harapan teman-teman kita pastikan akan mendukung semuanya. Karena memang kekecewaan ini sudah berlangsung sekian tahun. Bertahun-tahun. Berarti sudah berapa periode itu? Pak Haryono sudah berapa presiden itu yang di eranya Pak Haryono sampai hari ini 20 tahun loh. Bahkan ada yang 35 tahun. Saya honor di situ 2009. 2009. Berarti 16 tahun. 16 dengan tahun. usia 52 tahun.
Kalau misalkan kita di Angkat. secara undang-undang tadi 20/2003 tadi itu kita masuknya dalam non struktural ya. Itu 58 tahun pensiun. Pensiun. Berarti kalau di 6 angka tahun tahun sekarang lagi pensiun. di angka tahun sekarang berarti 6 tahun lagi Iya, pensiun. pensiun. Harapan kita sebenarnya gini Mas. Pemerintah itu untuk mencari data atau menurunkan anggaran ke masing-masing kabupaten atau provinsi tidaklah sulit ya. Sekarang contoh di sekolah. Di sekolah itu ada Dapodik. Semestinya kementerian, khususnya Kementerian Dikbud itu bisa mencari data berapa sih guru honor atau tendik yang masih honorer dan anggarannya harusnya nih turun sekian. Misalkan ada sekian ribu. Ini loh anggarannya untuk mereka angkatlah, turunlah ke provinsi atau melalui provinsi daerah. Itu sebenarnya tidaklah sulit untuk mencari data itu. Pusat contohnya di bantuan program Indonesia Pintar saja, PIP saja, Kemendikbud bisa mencari data kok. Melalui Dapodik. Iya, melalui Dapodik. Artinya kalau Dapodik semua pusat data kependidikan kita yang ada di Indonesia, artinya tadi Mas Ilham nggak usah capek-capek cari arsip, cari dokumen. Ya semestinya begitu berapa tahun karena di sana ada berapa awal honor. Semestinya di situ sudah kedeteksi itu. Artinya negara itu tidak percaya dengan produknya sendiri. Betul. Ya itu susahnya. Parah ini. Padahal ya PIP saja bisa dicari kok siapa Melalui yang layak Dapodik. di Dapodik. Kenapa data guru tidak bisa? Kan yang honor berapa, yang pegawai yang kontrak berapa dan sebagainya. Kan Berarti persoalan data kepegawaian ini berpotensi dimanipulasi. Ya itu kemarin kita ke Dirjen GTK Mas, Profesor Nunduk menyatakan bahwa untuk data itu banyak yang memanipulasi. Saya tidak tahu apakah itu kabupaten, apakah itu provinsi, karena banyak data siluman katanya. Apalagi sekarang potensi nih, Mas Ilham katanya tahap 2 ini selalu diundur dan. Itu potensi untuk data siluman masuk itu sepertinya. Dugaan kita ya, gitu kan. Kenapa harus diundur? Kenapa tidak ditentukan sesuai dengan awal saja, sudah di-cut, sudah sok. Itu tapi kenyataannya selalu sekarang saja kan ada diundur lagi jadwalnya. Itu potensi untuk belum lagi data, walaupun data Dapodik sekarang itu dikunci tidak bisa masuk. Cuma kan bisa saja kan. Yang di pusat entah di daerah masukkan data siluman itu. Artinya di Dapodik itu ada data guru, ada data pendidikan, Sarpras juga ada. Guru serti bisa cair, ya. Guru serti bisa cair itu adanya di Dapodik. Kalau valid pasti cair. Kalau tidak valid jangan harap. Pasti kita yang dimarahin Mas. Harusnya kan. Kenapa tidak cair? Operator kemana kerjanya dan sebagainya. Bos tidak cair. Operator gimana kerjanya? Bos tidak cair. Kita dapatnya tidak sesuai ini dan sebagainya. Operator gimana kita tidak dapat bantuan DAK dan sebagainya. Itu adanya di Dapodik. Ya harusnya kan BKPSDM di kabupaten kota atau dinas teknis yakni adalah dinas pendidikan nggak usah meminta data yang bongkar-bongkar lagi gurunya begitu, melalui Dapodik saja sebenarnya data itu sudah ada kan? Makanya katanya sekarang data itu terintegritas. Tapi kenapa kemudian integrasi? Iya terintegrasi. Tapi kemudian kenapa dibebankan untuk mencari dokumen? Betul. Maka kemudian begini, kalau hari ini tidak diselesaikan, permasalahan seperti ini tidak terselesaikan sampai kapan? Kan begitu. Di SD saya saja Pak, mohon maaf Pak. Itu satu kantor itu honorernya ada 6. Itu ada 6. Nah, yang 4 ini 20 tahun, 19 tahun, 6 bulan, 18 tahun dan yang paling rendah itu 16 tahun. Satu kantor itu sudah 15 tahun lebih semua masa pengabdian dan tidak ada satupun yang diperhatikan oleh pemerintah. Oke, Mas Ilham dan Pak Heriano, karena kita di sesi terakhir ini, ke depan akan gimana ini? Harapan kita sih ya ke depan tuh satu, pemerintah tolong perhatikan kami. Pemda ataupun Pemda dalam ini Pemda karena usulan dari Pemda. Menpan mengeluarkan surat. Itu seperti kemarin aja inputnya itu seperti pasti dari Pemda. usulan